Nama saya Febri Livrinta Masintang. Pada pertemuan kelima kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir dengan judul materi yaitu Kasih Yesus kepada Manusia. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat memahami konsep kasih Yesus kepada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya mengasihi sesama sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh nyata mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa dapat berpikir kritis dalam menilai tindakan yang mencerminkan kasih Yesus. Kita masuk dalam discovery learning, yaitu adalah salah satu model pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam menggali, menemukan, dan memahami konsep atau pengetahuan. Selanjutnya kita masuk dalam langkah-langkah pembelajaran, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penjelasan tugas, yang ketiga ada eksplorasi mandiri, yang keempat ada diskusi kelompok, yang kelima ada presentasi, yang keenam ada refleksi dan diskusi, dan yang terakhir ada penilaian. Kita masuk dalam pendahuluan selama 15 menit. Sebelum memulaikan pembelajaran, terutama saya akan mengucapkan salam kepada siswa, kemudian membuka kelas dengan bernyanyi dan berdoa, dan kemudian akan memulaikan pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, dan selanjutnya mengajak siswa untuk menceritakan pengalaman mereka tentang kasih dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk dalam penjelasan tugas selama 10 menit. Jadi saya akan memberi tugas kepada siswa untuk mencari contoh-contoh kasih Yesus dan bagaimana mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk dalam eksplorasi mandiri selama 15 menit. Jadi pada bagian ini saya akan memberikan waktu kepada siswa untuk mencari contoh-contoh kasih Yesus yang ada dalam Alkitab untuk mereka jelaskan. Kemudian kita masuk dalam diskusi kelompok selama 20 menit. Dan pada bagian ini saya akan membagi siswa menjadi beberapa bagian. Kemudian setiap kelompok mendiskusikan hasil dari yang telah mereka temui mengenai contoh-contoh kasih Yesus yang ada dalam Alkitab. Kemudian kita masuk dalam presentasi selama 20 menit. Jadi setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi yang telah kelompok cari mengenai contoh-contoh kasih Yesus dalam Alkitab, dan kelompok akan menjelaskan bagaimana mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk dalam refleksi dan diskusi selama 10 menit. Jadi siswa diminta untuk menulis refleksi pribadi tentang bagaimana mereka bisa lebih mengasihi sesama, dan kemudian beberapa siswa akan dipersilakan untuk membagikan refleksi mereka di depan kelas. Selanjutnya yang terakhir ada penilaian, yaitu yang pertama ada presentasi dan yang kedua adalah refleksi dari siswa mengenai mengasihi kepada sesama. Terima kasih.